Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rifki Awaludin dengan NIM 045 dari kelas Bisnis Digital 2B. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang berjudul Aktivitas Ekonomi dan Bisnis pada Masa Khulafa Ar-Rasyidun. Video ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana aktivitas ekonomi dan bisnis pada masa Khulafa Ar-Rasyidun. Semoga melalui video ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Materi kita yang pertama adalah kebijakan ekonomi pada masa Khulafa Ar-Rasyidun. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq yang menjabat pada tahun 632 sampai 635 Masehi. Kebijakan yang diterapkan Abu Bakar As-Siddiq yang pertama adalah pengelolaan zakat. Abu Bakar mengalokasikan hasil pengumpulan zakat untuk pendapatan negara dan menyimpannya di Baitul Ma'al. Dia tidak menunda penggunaan dana zakat tersebut dan mendistribusikannya kepada seluruh umat Islam sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, melatih dan menunjuk penanggung jawab Baitul Mal. Pada kepemimpinannya Abu Bakar, terdapat beberapa masalah perekonomian yang mempengaruhi kestabilan kekhalifahan. Salah satu masalah utama adalah dampak dari Perang Riddah yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pemberontakan ini menyebabkan terganggunya perdagangan, produksi, dan distribusi ekonomi di wilayah kekhalifahan. Abu Bakar juga dihadapi dengan masalah keuangan negara yang kurang stabil akibat perang dan pemberontakan, yang mengakibatkan defisit anggaran dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga, transaksi berbasis syariah. Abu Bakar mewajibkan setiap kegiatan perdagangan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Ini berarti bahwa transaksi harus dilakukan dengan adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, kebijakan yang diterapkan Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Yang pertama adalah mendirikan lembaga Baitul Mal. Mendirikan lembaga Baitul Mal menyebabkan kenaikan yang signifikan pada pendapatan negara terjadi ketika luasnya wilayah kekuasaan yang pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pendirian dan pembangunan Baitul Ma'al. Yang kedua, mendirikan lembaga Hizbah. Tujuan dari Al-Hizbah adalah untuk menghapus segala perbuatan yang buruk dan mungkar, sekaligus menggantikannya dengan kebajikan dan kemaslahatan hingga akhirnya tercipta rasa aman dan tentram serta keadilan di dalam masyarakat. Yang ketiga, kepemilikan tanah melalui perjanjian damai. Selama masa pemerintahan Umar bin Khattab, ia berhasil menaklukkan berbagai daerah. Namun penaklukan tersebut justru menimbulkan persoalan-persoalan baru, terutama yang berhubungan dengan kebijakan negara mengenai kepemilikan tanah. Yang keempat, perihal zakat. Umar memperkuat sistem pemungutan zakat dengan memberikan instruksi kepada gubernur untuk menarik zakat dari masyarakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak, termasuk fakir miskin. Ia juga mengenakan pajak atas hasil pertanian dan memperkenalkan pajak perdagangan untuk meningkatkan pendapatan negara. Yang kelima, menerbitkan mata uang sebagai bagian dari modernisasi ekonomi. Umar memperkenalkan mata uang yang distandarisasi. Ini meningkatkan stabilitas dalam transaksi ekonomi, mempermudah perdagangan antar wilayah, serta mencegah praktik penipuan dalam transaksi.
Selanjutnya ada kebijakan yang diterapkan Utsman bin Affan pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Yang pertama adalah ekspansi wilayah. Utsman melanjutkan ekspansi wilayah Islam yang meningkatkan pendapatan negara dari pajak dan harta rampasan perang. Ekspansi ini membawa sumber daya tambahan untuk pengembangan ekonomi. Yang kedua, standarisasi mata uang. Ia memperkenalkan mata uang terstandarisasi seperti dinar emas dan dirham perak yang membantu meningkatkan efisiensi perdagangan di seluruh kekhalifahan. Yang ketiga, perbaikan infrastruktur. Utsman memprioritaskan pembangunan infrastruktur termasuk jalan dan saluran irigasi untuk mendukung pertanian dan perdagangan. Yang keempat, administrasi keuangan. Utsman mengembangkan sistem administrasi keuangan dengan menunjuk petugas keuangan yang kompeten dan menerapkan standar akuntansi yang lebih baik. Yang kelima, kebijakan fiskal. Utsman menerapkan kebijakan fiskal yang melibatkan pengumpulan zakat, kharaj, dan jizyah secara efisien. Ia juga memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui distribusi zakat dan infak secara adil untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Yang keenam, pengembangan pertanian. Ia mendukung reklamasi tanah dan pengembangan bendungan untuk meningkatkan hasil pertanian, memastikan ketahanan pangan bagi masyarakat. Yang terakhir, kebijakan yang diterapkan Ali bin Abi Thalib pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Yang pertama ada reformasi administrasi. Ali melakukan reformasi administrasi untuk memperbaiki manajemen keuangan dan administrasi negara. Dia menghapus birokrasi yang tidak efisien dan memperbaiki sistem perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara. Ali fokus pada reformasi administrasi untuk memperbaiki manajemen keuangan dan menghapus birokrasi yang tidak efisien, serta memperbaiki sistem perpajakan. Yang kedua, pemerataan kekayaan. Ia menerapkan kebijakan untuk memastikan pemerataan kekayaan di antara rakyatnya, dengan perhatian khusus terhadap kesejahteraan masyarakat. Ali juga menerapkan kebijakan untuk memastikan pemerataan kekayaan di antara rakyatnya. Dia memperhatikan kesejahteraan rakyat dan berusaha untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Materi selanjutnya adalah sumber pendapatan dan pengelolaan keuangan pada masa Khulafa Rasyidun. Yang pertama ada sumber pendapatan negara. Sumber pendapatan negara pada masa Khulafa Rasyidun berasal dari berbagai hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama dari zakat. Zakat merupakan sumber pendapatan utama negara pada masa Khulafa Ar-Rasyidun. Kewajiban menunaikan zakat ini hanya dibebankan kepada orang-orang kaya yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Kewajiban ini tetap berlaku atas setiap muslim sekalipun dia hidup di negara yang tidak berasaskan ideologi Islam, dan meskipun zakat tidak dikelola oleh negara secara langsung. Hal ini sebagaimana kewajiban seorang muslim atas rukun-rukun Islam lainnya yang tetap berlaku hingga hari kiamat. Yang kedua ada wakaf. Pada masa Khulafa Ar-Rasyidun terjadi wakaf terbesar dalam sejarah Islam, tepatnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Wakaf terbesar pada masa Khalifah Umar bin Khattab adalah wakaf tanah pertanian. Tanah pertanian ini asalnya adalah harta rampasan terbesar yang diperoleh dari penaklukan Persia. Penaklukan Persia oleh umat Islam pada periode Umar bin Khattab ini menjadi sumber pendapatan negara yang melimpah dan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang ketiga ada jizyah. Kewajiban membayar jizyah diberlakukan jika orang kafir memilih hidup di bawah kekuasaan Islam, dan dia mendapatkan perlindungan dengan tetap memeluk agama yang diyakini olehnya. Yang keempat ada ghanimah dan fai. Menurut Yahya ibnu Adam,
bahwa ghanimah adalah harta yang diperoleh kaum muslimin disebabkan oleh kemenangan mereka dalam peperangan secara paksa. Sedangkan fai harta yang diperoleh melalui jalur perdamaian. Yang kelima ada kharaj. Al-Mawardi mengatakan bahwa kharaj adalah uang yang dikenakan atas tanah yang harus ditunaikan. Menurutnya bahwa kharaj adalah tanah yang diperoleh dari orang-orang musyrik melalui jalan perdamaian. Tanah tersebut dikategorikan sebagai tanah yang dibebani membayar kharaj. Yang keenam ada ushur. Khalifah Umar bin Khattab menetapkan pembayaran atas harta yang diperdagangkan ketika melintasi daerah kekuasaan Islam. Kewajiban ini dikenal dengan istilah ushur dan masa kini seperti bea cukai. Yang selanjutnya pengelolaan keuangan pada masa Khulafa Ar-Rasyidun yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada gaji pejabat. Menurut Abu Yusuf bahwa gaji untuk pejabat pemerintahan seperti khalifah, gubernur, hakim, dan pejabat pemerintahan lainnya diambil dari kas Baitul Ma'al negara yang bersumber dari kharaj tanah maupun bersumber dari jizyah. Gaji tersebut tidak boleh diambil dari harta zakat kecuali jika dia adalah amil zakat. Besar dan kecilnya gaji yang diberikan kepada mereka tergantung beban, tugas, dan kebijakan khalifah sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, tunjangan tentara. Menurut Abu Yusuf, bahwa tentara yang ikut serta berperang dan meraih kemenangan maka dia berhak mendapatkan harta ghanimah yang diperoleh dari peperangan. Dalil yang digunakan oleh Abu Yusuf adalah Quran Surah Al-Anfal ayat 41. Berdasarkan ayat tersebut, maka alokasi 1/5 harta ghanimah diberikan untuk Allah dan Rasulnya, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Sedangkan 4/5 dari harta ghanimah dibagikan untuk tentara yang ikut bertempur. Yang ketiga ada anggaran militer. Khulafa Ar-Rasyidun banyak melakukan ekspansi militer sejak awal pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Kebutuhan militer pada saat itu meliputi perbekalan selama perang, persenjataan, dan hewan tunggangan perang sebagai kendaraan perang pada saat itu. Kebutuhan tersebut bersumber dari masing-masing tentara yang ikut serta dalam berjihad. Ada pula sumbangan secara sukarela dari masyarakat dan ada pula yang bersumber dari negara. Yang keempat, pembangunan infrastruktur. Menurut Al-Mawardi, bahwa pemasukan yang bersumber dari kharaj dialokasikan untuk kepentingan umum kaum muslimin, seperti pembangunan benteng, pembangunan masjid, pembangunan jembatan, membuat galian sungai, menggaji pasukan perang, hakim, ulama fikih, ahlu Al-Quran, imam masjid, muazin, dan menggaji orang-orang yang tugasnya berhubungan dengan kepentingan umum. Yang kelima, ada kegiatan dakwah dan pendidikan. Menurut Al-Mawardi bahwa pendapatan negara yang bersumber dari kharaj dapat dialokasikan untuk gaji ulama fikih, ahlu Quran, imam masjid, dan muazin, serta untuk orang-orang yang tugasnya berhubungan dengan kepentingan umum. Yang keenam, bantuan kesejahteraan sosial. Seluruh rakyat mendapatkan bagian harta yang didapatkan oleh negara dari harta fai dan pada masa Khulafa Ar-Rasyidun. Jika pendapatan negara meningkat, maka kaum muslimin pun mendapatkan peningkatan tunjangan, dan jika pendapatan negara menurun, maka tunjangan yang diterima rakyat pun menurun. Negara tidak akan membiarkan ketimpangan hidup yang jauh
di antara rakyat-rakyatnya, sehingga tidak ada jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Jadi, kesimpulan materi tersebut adalah pada masa Khulafaur Rasyidun, sistem ekonomi Islam dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kesejahteraan sosial, dan distribusi kekayaan yang merata. Baitul Mal menjadi pusat pengelolaan keuangan negara secara transparan. Sumber pendapatan negara berasal dari zakat, jizyah, kharaj, ghanimah, fai, dan pajak perdagangan yang seluruhnya digunakan untuk kepentingan umat seperti bantuan sosial, pembangunan, dan gaji pegawai. Para khalifah menekankan pengelolaan dana yang ketat dan adil, terutama oleh Umar bin Khattab yang menyusun sistem administrasi keuangan yang rapi. Sistem ekonomi ini terbukti kuat dan relevan sebagai model dalam penerapan ekonomi yang adil dan transparan di masa kini.